penonton di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Saya sebut saja Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung di Tentang Bicara. Ini adalah malam pertama kita ngonten, jadi agak malu-malu gimana gitu. Baik, teman bicara, sebelum kita memulai acara, mohon maklum dan mohon mengizinkan untuk kami atau saya, karena ini konten pertama kali, harus terlebih dahulu mengecek kondisi mic atau sound atau suara, apakah bekerja dengan baik atau tidak. Baik, sebentar kami cek terlebih dahulu. Mohon tunggu sebentar. Baik, teman tentang bicara, kami kembali dan kami ucapkan terima kasih bersabar dan berkenan untuk menunggu video ini kami lanjutkan. Tentang sikap menunggu atau skill menunggu adalah sesuatu kemampuan atau skill yang orang-orang hebat terdahulu. Mungkin di teman-teman atau di saudara-saudara kita umat muslim, kita akan sangat mengingat bagaimana Nabi Zakaria dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan anak. Kemudian Nabi Zakaria pun berdoa, dan berdoanya itu sungguh-sungguh tidak sebentar, dan bisa dikatakan Nabi Zakaria memiliki kemampuan atau skill menunggu yang luar biasa. Pun dengan Nabi Yunus alaihissalam, beliau setelah agak-agak kerepotan di dalam memperbaiki umat, kemudian beliau meninggalkan umat tersebut, kemudian beliau berlayar di suatu samudra, kemudian di malam harinya di dalam perahu yang diisi oleh beberapa orang. Kemudian Nabi Yunus kena bagian untuk kecebur ke laut atau menjadi orang yang harus terlempar ke laut di tengah gelapnya malam, kemudian di tengah dahsyatnya badai, kemudian di gelapnya kedalaman laut, kemudian ditelan oleh ikan nun, atau di dalam buku-buku anak-anak itu divisualisasikan sebagai ikan paus. Ditelanlah Nabi Yunus, kemudian Nabi Yunus berdoa dengan banyak sekali, dengan doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, hingga Nabi Yunus tertahan di dalam ikan tersebut, di dalam perut ikan tersebut, dengan
waktu yang tidak sebentar. Kemudian beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggu apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan pada akhirnya Nabi Yunus bisa selamat dan melanjutkan dakwahnya. Jadi kepada teman-teman tentang bicara yang sudi dan mau menunggu, semoga skill tersebut dapat diteruskan, terkhusus untuk para jomblo, kemudian untuk para teman-teman yang menunggu kerja, dan hal-hal yang emang kita ini sejatinya adalah orang-orang yang menunggu. Baik, teman tentang bicara, dikarenakan ini adalah konten pertama seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, jadi bahasan kita adalah tentang bicara. Baik, mari kita lihat dulu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara itu atau bicara itu apa? Agar tidak salah, saya akan baca saja. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bicara adalah akal budi, pikiran, dalam menghadapi segala hal sesuatu dipergunakan budinya. Perkataan, kemudian berbicara dengan kata lain, berkata, bercakap, berbahasa. Kemudian ada yang lainnya melahirkan pendapat dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya. Nah, itulah salah satu arti dari berbicara. Saya sungguh agak kesulitan untuk berbicara karena mungkin belum terbiasa harus berbicara dengan teman-teman tentang bicara. Tetapi saya usahakan saya berbicara sebaik-baiknya menurut saya. Baik, kita simak lagi. Ada yang mengatakan bicara adalah menurut AI. Berbicara adalah kemampuan menyampaikan pesan atau informasi secara lisan melalui kata-kata atau bahasa. Ia melibatkan kemampuan mengekspresikan pikiran, gagasan, perasaan melalui bunyi, artikulasi, atau kata-kata. Nah, jadi pada intinya adalah berbicara itu adalah berkomunikasi untuk menyampaikan maksud dan tujuan kepada umumnya, kepada orang lain, tetapi mungkin tidak hanya kepada orang lain, termasuk kepada diri sendiri, terus kepada ya yang lainnya gitu, pada zat yang kita bergantung kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita juga bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berdoa, dengan sholat, kemudian membaca Al-Quran. Jadi berbicara adalah intinya adalah berkomunikasi untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Nah, memang
banyak orang yang mengatakan, siapa bilang berbicara itu mudah, siapa bilang ngomong itu gampang gitu. Tetapi yang jelas adalah kadang di satu waktu kita itu untuk berbicara sangat-sangat sulit, sangat-sangat takut, sangat-sangat terbebani. Contohnya adalah saya. Lihatlah garis-garis muka. Masya Allah. Sudah sangat eh, menguras pikiran, menguras waktu setelah berjam-jam memikirkan tentang konten apa yang harus eh, kita rilis pada malam pertama ini. Mungkin teman-teman tentang bicara kita sudahi dulu pertemuan ini. Semoga teman-teman tentang bicara bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Tapi yang jelas terhibur mungkin. Baik, teman-teman bicara, sekian. Terus berbicaralah karena diam itu kadang tidak baik, apalagi mendiamkan teman kita, mendiamkan saudara-saudara kita, mendiamkan lingkungan kita, mendiamkan para pemimpin di dalam suatu hal yang tidak baik. Jadi alangkah baiknya kita harus berbicara dengan berbagai macam kemampuan dan keterbatasan. Aduh. Susah sekali. Baik, kita tutup saja. Terima kasih. Semoga teman-teman tentang bicara yang di luar sana senantiasa diberikan kemudahan, kemudian senantiasa diberikan kesehatan, dan diberikan kelapangan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.